Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Hidayah. Saya dari Program Studi Manajemen Informatika 4A dengan NPM 217530020. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mempresentasikan atau mengerjakan paket tracer 13.1.10 yaitu tentang configure wireless network. Nah, langsung saja di sini kita memberikan nama terlebih dahulu, kemudian masukkan email kita. Nah, pada kali ini di sini paket tracer configure wireless network dengan tujuan yang pertama kita akan menyambungkan sebuah wireless router, kemudian kita akan mengkonfigurasi sebuah wireless router. Lanjut kita akan menyambungkan perangkat wireless router, kemudian kita akan menghubungkan sebuah perangkat wireless ke perangkat sebuah router wireless. Nah, lanjut lagi kita akan menambahkan AP untuk memperluas jangkauan nirkabelnya. Nah, lanjut yang terakhir kita akan memperbarui pengaturan router default. Nah, di sini terdapat juga sebuah introduction, yaitu dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi peruteran nirkabel dan titik akses untuk menerima klien nirkabel dan merutekan paket IP. Dan selanjutnya juga akan memperbarui beberapa pengaturan default. Nah, langsung saja kita ke part yang pertama. Kita akan mengconnect sebuah wireless router. Nah, pada step pertama ini kita akan hubungkan admin ke WR. Nah, di sini yang A ini, di sini kita akan menghubungkan admin ke WR menggunakan kabel Ethernet melalui port Ethernet. Langsung saja kita pilih connection, lalu kita menggunakan kabel straight talk. Nah, di sini kita akan sambungkan kabel tersebut dari admin patch Ethernet 0 ke WR Gigabit Ethernet 1. Nah, di sini kita nunggu sampai hijau. Kemudian saat WR ini akan bertindak sebagai saklar ke perangkat terhubung ke LAN dan sebagai router ke internet. Nah, admin sekarang ini akan terhubung ke LAN Gigabit Ethernet 1 ketika paket tracer menampilkan segitiga hijau ini. Nah, di kedua sisi koneksi antara admin dan WR ini. Nah, di sini juga terdapat sebuah catatan, di mana catatan ini yaitu jika ada segitiga hijau yang ditampilkan, pastikan untuk mengaktifkan sebuah show link light di bawah option preference. Anda juga dapat mengklik fast forward time tepat di atas kotak pilihan connection dibilang kuning. Kalau misal kita mau mengaktifkan ini agar portnya itu kelihatan, kita juga bisa diaktifkan ini. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, lanjut. Kemudian di sini kita akan konfigurasi admin to menggunakan DHCP. Nah, untuk itu
admin harus berkomunikasi di jaringan. Router nirkabel biasanya meletakkan server DHCP, dan server DHCP biasanya diaktifkan secara default di LAN. Dan admin juga akan menerima informasi alamat IP server DHCP di WR. Nah, kita buka admin, kita pilih desktop, lalu kita klik IP configuration. Di sini kan IP konfigurasinya masih statik, kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini sudah sukses untuk merubah IP DHCP, dan di sini juga terdapat pertanyaan, yaitu apa alamat IP address-nya. Di sini terdapat IP address 192.168.0.100. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, yaitu berapa subnet mask dari komputer ini. Bisa kita lihat di sini subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini juga kita ditanyai oleh default gateway dari komputer tersebut. Nah, bisa kita lihat juga default gateway-nya di sini yaitu 192.168.0.1. Nah, setelah itu kita lanjut ke step yang ketiga. Step yang ketiga ini kita akan sambungkan sebuah WR. Kita akan sambungkan sebuah interface sambungkan ke interface web WR. Nah, di sini kita klik admin, kemudian desktop ini kita akan memilih web browser. Lalu di sini kita ketikkan sebuah alamat IP yaitu 192.168.0.1. Nah, di sini kita akan konfigurasi web router. Di sini juga kita menggunakan sebuah user admin dan password admin. Kita masukkan admin, passwordnya admin juga. Kita oke. Nah, di sini di bawah ini judul network stop pada halaman basic stop. Perhatikan tentang alamat IP untuk server DHCP. Di sini bisa kita lihat Nah, di sini ada pertanyaan, apakah alamat IP untuk admin berada dalam rentang ini? Dan apakah itu diharapkan? Jawabannya yaitu ya. Admin memiliki 192.168.0.1. Kemudian yang termasuk dalam 192.168.0.124 dan dalam rentang 192.168.0.100 hingga 192.168.0.149. Hal ini diduga karena admin memperoleh sebuah informasi IP-nya di WR melalui DHCP. Lanjut, kita ke langkah yang keempat, kita konfigurasi port internet WR. Nah, pada langkah ini, WR ini dikonfigurasi untuk merouterkan paket dari client nirkabel ke internet. Kita akan mengkonfigurasi port internet WR untuk terhubung ke internet. Nah, di bawah ini kan pengaturan internetnya
di bagian halaman di basic step ini kita akan mengubah sebuah metode alamat IP internet dari yang awalnya auto configuration DHCP ke static IP. Nah, di sini juga kita akan mengetikkan sebuah alamat IP yang akan diterapkan di interface internet sebagai berikut. Nah, untuk alamat IP-nya kita ketikkan 209, kemudian 168, 65, 200, dan 225. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 252, dan gateway-nya kita masukkan 209, kemudian 165, kemudian 200, lalu 226. Nah, untuk DNS servernya itu kita masukkan 209, 165, 200, 201, sorry, dan 1. Kita setting. Nah, jika sudah, lalu di sini terdapat catatan, jika Anda mendapatkan pesan request timeout, tutup jendela admin dan tunggu hingga lampu oranye berubah menjadi segitiga hijau. Klik tombol maju cepat untuk wujudkan lebih cepat, kemudian sambungkan kembali ke WL dari browser admin menggunakan proses yang diterapkan dalam kelas ketiga. Nah, tapi di sini sudah menjadi hijau kabelnya. Lanjut aja kita ke poin yang D, yaitu untuk memverifikasi connection pada admin. Berarti kan kita masuk ke admin, lalu kita buka web browser. Nah, di sini kita akan mengetikkan sebuah alamat URL, yaitu www.cisco.pka. cisco.pka. Kita klik go. Nah, mungkin perlu beberapa waktu ya tadi karena mungkin dari menyatukan jaringan. Nah, di sini sudah tertera bahwa Cisco Packet Tracer, welcome to Cisco Packet Tracer dengan quick clean, a small page, kemudian copyright, image page, dan image. Nah, lanjut kita ke part yang kedua. Di sini kita akan konfigurasi pengaturan nirkabel. Dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi pengaturan nirkabel untuk 2,4 GHz. Nah, langsung saja kita ke langkah yang pertama, kita konfigurasi SSID WR. Kita klik admin, kemudian kita buka
web browser. Lalu kita ketikkan 192.168.0.1 admin. Nah, di sini kita klik Wireless. Kemudian kita akan menyeting Wireless basic setting. Nah, di sini kita akan ubah nama jaringan SSID-nya pada 2.4 GHz. Di sini kita ubah menjadi company. Nih ya, di sini di bagian nama SSID-nya kita ubah menjadi company. Lalu di sini untuk standar salurannya kita ubah menjadi 2,437 GHz. Dan untuk aktivitas ini kita nonaktifkan kedua frekuensi GHz. Kita disable. Ini juga disable. Gini aja, disable. Nah, untuk itu kita klik simpan. Bentar, company auto. Nah, kita save. Nah, untuk itu kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kita akan mengkonfigurasikan pengaturan keamanan nirkabel. Lanjut, kita ke step yang kedua kan, kita konfigurasi pengaturan keamanan wireless security. Kita masuk ke wireless, kita wireless security, lalu di sini di bagian ini di 2,4 GHz ini kita pilih WPA 2 personal. Kemudian untuk mode keamanannya. Nah, kemudian untuk encryption-nya ini kita menggunakan IES. Lalu dengan sebuah bidang keamanan sandi kita masukkan Cisco 123 tanda pentung. Nah, pada ini kita klik simpan. Nah, jika sudah, kita buka laptop 1. Lalu kita masuk ke select desktop. Kita buka PC wireless. Nah, di sini kita pilih connect. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita pilih company. Setelah kita pilih company,
kita ke part yang ketiga ya. Kita akan menghubungkan klien ke access point. Nah, untuk access point itu sendiri, di sini sudah dijelaskan bahwa access point itu merupakan sebuah perangkat yang memperluas jaringan area lokal nirkabel. Nah, titik akses terhubung ke router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk memproyeksikannya sebuah sinyal ke lokasi yang diinginkan. Nah, pada step yang pertama ini kita akan konfigurasi access point-nya. Nah, kita akan sambungkan port 0 access point ke port Ethernet WR yang tersedia menggunakan kabel Ethernet langsung. Kita buka IP access point, kita pilih config, lalu di sini kita menggunakan port 1. Nah, pada ini port 1 ini di kolom SSID-nya ini kita masukkan a company, lalu di bagian ini authentication-nya kita pilih WPA2PSK, masukkan sandinya tadi yaitu Cisco 123. Pentung. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua ini kita akan mengkoneksikan sebuah wireless client. Nah, kita akan buka laptop 3. Laptop 3 ini kita buka di bagian desktop. Kemudian kita buka PC wireless. Lalu kita connect, kita refresh. Di channel 1 ya, kita pilih a company. Pilih a company pada channel 1. Kita klik connect. Lalu kita masukkan sebuah password yaitu Cisco. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kita buka browser untuk memastikan konfigurasi, memverifikasi sebuah navigasi servernya. Kita buka www.cisco.pka. Kenapa di sini hostname unreserved? Karena di sini kita belum menghubungkan sebuah kabel kepada WR. HP ini belum terhubung ke WR. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel Strecto. Nah, port 1, kemudian di sini pilih 3B2. Nah, kita lihat di sini tetap ya. Nah, untuk itu kita buka laptop 3. Kita stop, kita ulangi. Kita buka web www.cisco.pka. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Kita akan melanjutkan di part yang keempat, yaitu tentang Other Administration Tasks. Nah, di sini kita akan mengubah sebuah kata sandi akses WR. Di bagian admin, kita klik admin ya.
Di bagian admin ini kita buka where do we, kita buka administration. Kita buka 192.168.0.1 admin. Kita masukkan admin. Kemudian kita buka administration di manajemen. Kita atur passwordnya menjadi Cisco. Kita save. Admin dengan passwordnya Cisco. Nah, kita di sini sudah diberitahu bahwa kita menyeting password tadi itu sukses gitu. Kita klik continue. Lalu kita ubah di sini di bagian yang kedua the DHCP address rank in WR. Kita ubah tentang alamat DHCP di WR. Nah, pada kali ini kita akan mengubah alamat sebuah jaringan di mana internal dari 192.168.0.0/24 kita akan ubah alamat jaringan LAN berubah, alamat IP pada perangkat di LAN dan WLAN harus diperbarui untuk menerima alamat IP dari dari IP baru sebelum habis time out. Nah, kita gulir, kita akan pilih di basic stuff. Di sini kita ke network stuff. Nah, pada kali ini kita akan memberikan IP router ini, yang IP address-nya ini diubah ke 192.168.50.1. Nah, verifikasi bahwa alamat IP masih mulai dari 100 dan ada 50 dan alamat IP yang tersedia di komputer DHCP. Nah, untuk di sini juga tambahkan 209.165.20.1 sebagai server DNS dengan pengaturan DHCP.
kita diminta tadi untuk memasukkan 209 165 dan 201, kemudian 1. Kita scroll ke bawah lalu kita save setting ya. Setelah itu kita coba masukkan lagi URL-nya. Kita masuk ke 192.1. Kita masuk di 192.168.0.1. Tanpa timeout, kita lihat di admin ini untuk IP-nya tadi kita sudah ubah ya bagian ini, karena tadi kan dia di laptop 1 ini terhubungnya ke AP access point. Nah, sedangkan di laptop 1 ini untuk PC wireless-nya itu dia ke connect pada poin CH6 gitu, bukan di CH1 dengan sedangkan CH1 tadi itu akan terhubung pada access point gitu. Nah, di sini sudah disettingkan. Kemudian di sini di desktop admin ini kita klik command prompt ipconfig ipconfig. Di sini kan kita tadi menggunakan IP DHCP. Nah, di sini kita dapat mendapatkan sebuah informasi alamat IP baru untuk admin. Nah, di sini tertera bahwa alamat IP address-nya yaitu 192.168.50.100, kemudian dengan subnet mask-nya 255.255.2550, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.50.1. Nah, di sini sudah ini ya, udah komplit. Kemudian kita juga memastikan bahwa navigasinya itu berhasil. Kita coba Cisco PKA. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman.
Dan di sini juga kita bisa lihat kenapa laptop 1 ini terhubung ke access point bukan WR karena sinyal dari access point ini lebih baik untuk laptop 1 gitu. Dan di sini juga untuk amplification-nya sudah 100 ya. Kita cek threshold-nya. Di sini sudah komplit. Nah, untuk ini bisa kita lihat bahwa aktivitas threshold dari saya di sini sudah tertera bahwa congratulations Lul Hidayah, you complete the activity. Nah, di sini jika kita sudah melakukannya dengan 100%, maka di sini juga akan tercentang hijau semua. Nah, dari mulai network, laptop 1, laptop 2, laptop 3, WR, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.